Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang kau berikan di dalam kehidupan kami untuk bisa datang bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya kami diberkati oleh firman-Mu. Kami percaya ada kekuatan, ada kuasa di dalam firman-Mu. Mari buka hati kami ya Tuhan, biar kuasa-Mu penuh, melimpah di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tahukah Bapak Ibu Saudara kalau saya bilang shalom, sebenarnya bukan sekedar bahwa, artinya bukan sekedar bahwa damai beserta Bapak Ibu Saudara. Tetapi shalom di dalam bahasa aslinya melebihi itu. Artinya sebuah ucapan yang, sebuah doa yang mengatakan kiranya hidupmu utuh. Kiranya hidupmu lebih dari cukup. Kiranya hidupmu berlimpah. Jadi shalom, waktu kita mengatakan shalom, kasarnya kita mengatakan berkat kepada orang lain, mendoakan supaya dia menjadi kaya. Waktu saya bilang shalom, itu sebuah doa saya buat Bapak Ibu Saudara, bahwa Bapak Ibu Saudara hidupnya kaya. Amin, amin, haleluya. Tetapi kita mesti bagi-bagi dulu, paham dulu, apa itu kaya, apa itu sejahtera, apa itu kemakmuran. Saudara mau pilih yang mana? Kalau kita bilang kaya, Tuhan ingin kita kaya, betul. Tapi kaya itu, kalau kaya itu artinya memiliki aset. Sebuah sesuatu yang bisa dinilai, bisa dihitung. Aset atau harta. Ada berapa banyak harta yang dimiliki oleh seseorang. Itu kaya. Kalau makmur, bicara mengenai kualitas dari hidup seseorang. Jadi kalau kaya bicara mengenai kuantitas, berapa banyak yang dia miliki. Kalau makmur bicara mengenai kualitas, seberapa ia menikmati hidup. Artinya ada orang yang punya banyak, tetapi tidak menikmati hidupnya. Kaya bersifat materi, tapi kemakmuran bersifat dua hal. Materi dan imaterial atau non-materi. Oh saudara pikir bahwa non-materi tidak bisa dihitung. Saudara tidak pernah berurusan dengan hukum. Hukum itu kalau menuntut seseorang selalu yang lebih besar adalah tuntutan imaterial, non-materialnya. Daripada tuntutan materialnya. Wah untuk non-materialnya saya mengajukan tuntutan 10 miliar. Karena perasaan saya, keluarga saya hancur karena kasus ini. Padahal kejadiannya mungkin cuman ratusan juta. Tetapi imaterialnya lebih besar. Di dalam hukum imaterial selalu dinilai dengan sesuatu yang lebih besar. Seseorang bisa kaya. Tapi tidak berarti dia makmur. Seseorang makmur tidak berarti dia kaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab, kaya di dalam bahasa Ibrani disebut osher. Sementara di bahasa Yunaninya perjanjian baru disebut plutos. Makmur, nah ini. Makmur disebut shalom. Jadi waktu saya mengatakan shalom, artinya saya mengatakan saudara makmur. Amin. Tapi Pak Pendeta, kan kita nggak boleh hidup kaya. Karena firman Tuhan mengatakan, di Matius dibilang apa? Matius 19 ayat 24, sesungguhnya sekali lagi aku berkata kepadamu lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum
daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Berarti orang kaya gak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kita mesti paham dulu orang kaya yang dimaksud di dalam Matius ini adalah di dalam terjemahannya kalau kita bilang orang kaya. Tetapi dalam terjemahan ini disebut satu kata, bukan orang, bukan kaya. Orang kaya tersebut Plutus. Artinya konglomerat. Seorang yang sangat kaya. Apakah Tuhan membenci kekayaan? Oh enggak. Sahabat-sahabat Tuhan yang terbaik, yang Tuhan berkati berlimpah. Sebut saja ada Abraham, ada Ayub, Yusuf dari Arimatea, dan ada begitu banyak yang lain. Tuhan gak membenci kekayaan, karena dia adalah Bapa yang ingin membuat kita berhasil. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu apa maksud Tuhan? Tentang kekayaan yang dimaksud supaya kita tidak menjadi seperti orang kaya yang masuk dalam lubang jarum, yang gak masuk kerajaan Allah. Kata yang sama digunakan di dalam Lukas 12 ayat 15 yang berkata begini. Katanya lagi, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kekayaan gak membuat hidup kita baik. Hidup kita tidak tergantung daripada apa yang kita punya. Amin. Nah, setelah kita membahas tentang kekayaan ini, jadi saya ingin memberikan sebuah dasar buat saudara. Baru kita masuk di dalam apa sih sebenarnya berkat Tuhan itu. Berkat yang ingin saya bagikan dalam hal ini adalah sesuatu yang melampaui apa yang kita pikirkan. Firman Tuhan berkata, Ia menyediakan segala hal yang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan sediakan. Itu yang melampaui apa yang kita pikir. Seperti apa yang dunia katakan, bahwa berkat adalah kaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1 sampai 17. Untuk mempersingkat waktu saya nggak baca semuanya. Tapi saudara boleh baca dengan cepat. Mazmur 73 ayat 1, Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi orang yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Tuhan baik bagi orang yang tulus. Bagi orang yang bersih. Itu kita yakini bersama. Itu yang kita imani bersama. Tapi kalau saudara baca, Asaf ini adalah seorang pemimpin pujian yang sangat terkenal. Mazmur itu bukan sesuatu yang hanya ditulis oleh Daud. Ada banyak pemazmur yang lain yang ada di dalam Mazmur, saudara. Salah satunya Asaf. Ayat kedua Asaf mengatakan tetapi dia terpleset. Dia yakin bahwa Tuhan baik buat orang yang tulus hatinya, bersih hatinya. Tapi yang dia lihat adalah yang kejadiannya adalah kok dia lihat orang kaya hidupnya itu melawan Tuhan tapi senang. Kok bisa begitu? Dia jabarkan semuanya itu. Saudara bisa baca. Ini yang membuat dia terpleset dan jatuh. Ini yang menjadi pergumulan kita juga. Kalau Tuhan memberkati saya, kok orang gak ada di dalam Tuhan, bisa mendapatkan kekayaan, bisa diberkati juga. Tetapi Asaf berbalik.
Biasanya Mazmur itu selalu, kalau saudara baca Mazmur gak boleh sepotong-sepotong saudara. Biasanya Mazmur itu dimulai dengan pergumulan. Kadang-kadang komplain sama Tuhan. Tetapi di Mazmur itu selalu ada sebuah titik balik. Mazmur 73 ayat 17. Di situ baru ada titik balik. Asaf bilang begini. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Tuhan memberikan kesempatan kepada orang-orang kaya yang sombong ini. Yang flexing di media sosial saudara. Tetapi Asaf bilang, oh jangan lihat dari perspektif dunia. Coba kamu masuk di dalam tempat kudusnya Tuhan. Kamu akan melihat kesudahan mereka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya datang ke Jakarta, saya ini lahir dari kakak beradik, ayah saya semuanya. Itu lahir, ayah saya ini kalau bisa dibilang paling miskin. Paling kurang lah hidupnya. Hidupnya di kampung ya. Tapi saya mengucap syukur dia tidak menekankan bahwa hidup yang berkualitas adalah hidup dengan harta. Hidup yang berkualitas adalah legacy dia, warisan dia. Hidup yang sukses adalah hidup yang dekat dengan Tuhan. Itu yang dia wariskan bagi saya. Waktu datang Jakarta saya jadi lupa itu semua karena gemerlapnya Jakarta dari kampung, gemerlapnya Jakarta, lupa. Ada salah satu saudara saya yang paling kaya, itu anaknya satu-satu, mobilnya satu saudara. Sopirnya sendiri-sendiri. Bayangin sopirnya 5, mobilnya satu-satu. Kalau pagi-pagi bongkar mobil itu dari parkir itu lama. Rumahnya, aduh saudara nggak usah tanya. Rumahnya besar sekali. Pembantunya ada banyak sekali. Tapi hari ini nggak ada yang tersisa. Anak-anaknya saya baru dengar satu kabar, salah satu anaknya sekarang sedang pindah-pindah rumah. Kenapa? Lagi dikejar-kejar hutang, saudara. Harta itu nggak diwariskan, saudara. Saudara berpikir bahwa generasi selanjut saudara, kalau saudara wariskan sesuatu yang permanen gitu harta, nggak permanen. Hilang begitu aja. Tetapi yang paling permanen adalah waktu saudara katakan kepada anak-anak saudara, this is my life, ini hidup saya dan ini yang saya wariskan. Bahwa bagian saya adalah Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang saya mau katakan, ini sampaikan message, saudara catat baik. Bahwa berkat Tuhan seperti Mazmur 73-17 ini berkatakan, sampai engkau masuk di dalam tempat kudusnya Tuhan, engkau akan melihat berkat Tuhan yang sungguhnya itu apa. Kalau kita dalam kita lalu melihat kebohongan-kebohongan iblis. Tetapi waktu kita masuk di dalam tempat kudusnya Tuhan, you will see the real bless berkat Tuhan yang sesungguhnya. Karena berkat Tuhan yang sesungguhnya, itu saya katakan melampaui. Coba saudara ulangi apa yang saya katakan. Melampaui. Melampaui.
Melampaui apa? Lebih. Yohanes 14 ayat 27. Luar biasa ayat ini kalau saudara renungkan baik-baik. Tuhan Yesus bilang gini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, haleluya. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Saudara, orang kalau lihat ayat ini, orang lihat damainya aja. Tapi ini dikatakan damai sejahtera. Saudara tahu apa itu sejahtera? Sejahtera hidup makmur. Hidup berlimpah. Waktu Tuhan bilang damai sejahtera, artinya kita hidup damai dan hidup kita diberkati. Tapi jangan bandingkan dengan apa yang diberikan oleh dunia. Karena dikatakan begini, tidak, bukan seperti apa yang diberikan oleh dunia. Dunia boleh flexing, punya segala hal yang branded. Buat apa brandnya itu? Kita nggak makan brand. Betul? Yang penting enak bajunya, nyaman dipakai. Kelihatan bagus, nggak usah sampai flexing brandnya. Ada orang mengidentifikasikan dirinya dengan brand-brand tertentu. Kesannya hidupnya bagus kalau dia udah pakai Rolex. Saudara tahu orang kalau ini saudara tahu kalau orang mau beli Rolex. Enggak semua orang bisa beli Rolex. Ini Rolex yang asli ya saudara ya. Makanya kebanyakan orang beli Rolex palsu sebenarnya. Namanya mirror. Rolex KW. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa beli Rolex. Bukan karena nggak bisa beli. Rolexnya nanya dulu, kamu siapa? Ini serius saudara. Mau beli Rolex, kalau saudara mau beli Rolex, dia interview dulu saudara siapa. Tunjukkan semuanya. Oh boleh, pantas beli Rolex. Nggak mau dia kasih ke, yang penting ada duit, enggak bisa. Ini bukan masalah CEO yang menyamar. Saya menyamar, saya punya uang banyak. Mau CEO yang menyamar, mau apa? Enggak mau Rolex terima itu. Tetapi hidup kita bukan berasal dari brand. Bukan berasal dari perumahan di mana yang kita tinggal. Bukan berasal dari mobil yang kita bawa, kendaraan yang kita pakai. Saudara mau kemana-mana naik kendaraan umum. Apa bedanya dengan saudara naik kendaraan pribadi? Yang penting sampai, betul? Bukan dari situ, saudara. Karena yang Tuhan bilang kan damai sejahtera. Kata Greeknya, Yunani bilang gini, Irene, makanya Irene banyak dipakai buat jadi nama ya saudara. Irene. Irene. Yang artinya damai, peace implication of prosperity. Damai yang dihasilkan karena hidup berlimpah. Saudara, orang kalau hidupnya gak berlimpah susah juga damainya, betul? Ya gak? Mau damai, token listrik bunyi-bunyi. Gak bisa damai hidupnya. Ya kan? Berkecukupan. Waktu token listrik bunyi, saudara bisa isi. Saudara gak telepon orang lain, tolong dong beliin token listrik. Ini yang Tuhan Yesus luar biasa tawarkan di dalam hidup saudara. Damai sejahtera. Aku berikan kepadamu. Tapi Tuhan bilang, bukan seperti yang dunia berikan ya. Jangan lihat-lihat media sosial yang dunia mereka pakai mobil macam-macam. Itu tipuan itu. Jangan lihat-lihat itu. Makanya Tuhan bilang, jangan gelisah. Apa yang kamu makan, kamu pakai. Jangan gentar akan masa depan. Amin. Tuhan yang menyediakan. Kemakmuran dia, versinya Tuhan, itu penuh melimpah di dalam hidup kita. Karena gini, iblis berusaha mau kasih tahu anak-anak Tuhan kayak gini. Ya hidupmu mah gak diberkati. Itu tetanggamu, lihat
Iblis berusaha membanding-bandingkan. Kalau saudara mulai membanding-bandingkan, hati-hati saudara akan masuk di dalam dosa awal. Waktu iblis menggoda Adam dan Hawa, apa yang dia ngomong? Dia membanding-bandingkan manusia sama Tuhan. Kamu akan bisa jadi kayak Tuhan. Jadi jangan banding-bandingin. Waktu kita bandingin, kita jadi mengingini. Waktu kita jadi mengingini, sorry, doa nggak dikabulkan. Karena firman Tuhan bilang begini, atau kamu juga berdoa. Tetapi, kenapa? Karena, yaitu untuk keinginan daging. Di luar kemauannya Tuhan. Lalu apa dong artinya Yohanes 10 ayat 10? Apa dibilang Yohanes 10 ayat 10 bilang? Pencuri. Datang untuk mencuri, membinasakan dan membunuh. Membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Pencuri berusaha mencuri damai, sejahtera. Supaya kita berasa susah hidup kita. Betul? Kemarin saya tersinggung sekali sebenarnya saudara. Kemarin saya ke dokter. Saya cerita sama istri saya. Saya ke dokter saraf. Terus dokternya, oh gini Pak, ini gini. Oke. Udah keluar, karena dokter internisnya refer ke dokter saraf. Terus pas waktu kita ini kan ditanggung asuransi. Waktu sampai di pembayaran lama sekali. Terus akhirnya dari adminnya bilang gini Pak, ini susah ini, nggak bisa tembus asuransinya. Katanya kenapa? Karena yang diresepkan sama dokter ini ada 2 obat, itu psikotropika. Saudara tahu psikotropika itu apa? Narkoba. Nggak boleh dipakai sembarangan. Waduh, saya kaget. Saya dikasih narkoba. Ini dokter berpikir sakit saya main-main atau gimana? Karena sakitnya, menurut dokter ternyata ada di mana? Ada di pikiran. Saya tersinggung, walaupun tersinggung saya harus terima saudara. Tapi kalau pikiran kita sakit, akan memanifestasi. Keluar semua sakitnya itu. Kalau pikiran udah sakit. Tiba-tiba saudara gak bisa bangun. Kaki udah gak bisa jalan. Kenapa? Istilah kasarnya stres. Tapi kan bukan artinya gini, bukan berarti, oh stres, kita jalan-jalan yuk, gitu kan. Emang stres bisa hilang jalan-jalan, mungkin meredam. Tapi yang enggak juga. Kalau mau jalan-jalan istri saya selalu bilang, udah siap belum? Gitu. Enggak juga, datang dari pikiran kita. Dan itu apa? Iblis. Mencuri, membinasakan, dan membunuh. Tapi Tuhan datang, dikatakan Allah. Ini makanya perang rohani kita ada di situ. Memiliki dalam segala kelimpahan. Kelimpahan, tunggu. Saudara jangan berpikir, wah berlimpah kebanyakan gitu ya. Tunggu sebentar. Kelimpahan di dalam bahasa asli disebut perisos. Ini yang saya katakan. Perisos arti aslinya adalah melampaui, melebihi. Apa itu melampaui? Apa itu melebihi? Kita balik ke Mazmur 73 yang tadi. Mazmur 73, Mazmur dari Asaf, dia bilang gini. 73 ayat 25 sampai 26.
siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Itu berkat yang melampaui. Saudara pernah ada di dalam masa saya merasa bahwa hidup saya makmur, saudara. Saya seharusnya kalau khotbah mesti pakai tisu ya. Nggak tahu kenapa saya mudah menangis hari-hari ini. Boleh minta tisu. Terima kasih. Karena kebaikan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara pernah mengalami, saya tahu saudara pernah ada di dalam fase-fase yang berkat Tuhan luar biasa dalam hidup saudara. Tapi ada kekosongan. Saya ngalamin saudara. Dan hal yang paling sulit, berkat yang paling sulit untuk dicapai. Cuman satu, jadi merasakan hadirat Tuhan. Kerinduan merasakan hadirat Tuhan susah banget. Saudara mau ke gereja, saudara kosong. Saudara melakukan, Tuhan ini yang dikatakan oleh Mazmur. Tuhan kenapa engkau meninggalkan aku? Karena berkat yang sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Berkat sesungguhnya adalah waktu kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau. Amin. Dia akan memberikan engkau prosperity, kemakmuran. Dia akan memberikan engkau peace. Dan engkau akan rasakan. Waktu engkau memiliki kemakmuran semuanya berjalan baik-baik saja. Berdamai sejahtera. Satu yang kau rindukan jadinya. Hadirat Tuhan sendiri. Hidup kita ini banyak ya saudara. Datang sama Tuhan. Temanya udah jelas di muka saudara. Kalau penyembahan. Susah hidup saya Tuhan. Tolong Tuhan. Gimana ini, gimana itu. Saya sakit. Ada banyak hal yang saya harus bayar. Ada banyak hal yang saya nggak bisa beli. Tolong Tuhan. Tema kita waktu kita menghadap Tuhan adalah Tuhan sebagai penolong untuk mencukupi kehidupan kita. Benar. Tetapi kalau kita terjebak di dalam hubungan dengan Tuhan seperti itu, saudara tidak akan pernah sampai di dalam berkat sesungguhnya. Karena berkat sesungguhnya adalah sang pemberi berkat itu sendiri. Amin. Karena berkat sesungguhnya, waktu saudara mencari hadirat Tuhan, ada saat-saatnya saudara cari hadirat Tuhan, akan sulit menemukannya. Saya mengucap syukur di tempat ini hadirat Tuhan luar biasa. Amin. Tempat ini sangat menghormati hadirat Tuhan. Karena waktu kita mencari hadirat Tuhan, dia disenangkan. Kita datang ke tempat ini bukan untuk minta berkat. Tetapi kita meminta berkat yang melampaui, bukan cuma berkat yang biasa-biasa. Berkat yang versi dunia, tidak. Tetapi berkat yang melampaui, yaitu hadirat Tuhan sendiri. Jangan terjebak saudara sama yang dikatakan berkat-berkat duniawi. Karena sesungguhnya hal yang lebih besar adalah berkat rohani. Efesus 1 ayat 32. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kejar berkat rohani. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Efesus 1 ayat 3.
Kejar berkat rohani. Sekali lagi. Seperti waktu kita kejar kerajaan sorga. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ingat waktu kita bilang shalom, ada sebuah doa di situ. Shalom saudara, shalom. Saya berharap saudara diberkati melimpah dan saudara juga mendoakan saya yang sama. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah saat ini ya Tuhan kami mau mengejar sesuatu berkat yang melampaui, yang bukan seperti yang dunia tawarkan. Tetapi seperti yang Engkau Yesus katakan, berkat damai sejahtera yang disediakan oleh-Mu. Hamba-Mu berdoa saat ini, biarlah anak-anak-Mu di tempat ini mengejar berkat-berkat rohani. Biarlah kami tidak datang hanya karena kesusahan kami. Tetapi kami datang karena kami mencari wajah-Mu. Kami datang karena kami rekan sekerja-Mu. Mengucap syukur dalam segala. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau percaya Engkau telah melimpahkan berkat itu dalam kehidupan kami dalam nama Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.